Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu serta kajian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa tunaikan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian membaca kitab Al-Kabair. Al-Kabiratus Saminah kemarin sudah selesai dan malam ini akan kita lanjutkan Al-Kabiratut Tasi'ah, yaitu Hajarul Aqarib. Hajarun itu berasal dari kata hajaro, yahjuru, satu kata dengan hijrah yang kata kerjanya adalah hajaro. Kalau hajaro yuhajiru, pindah. Kalau hajaro yuhjiru, itu berubah sikap, berubah memperlakukannya, itu hajrun. Al-aqarib itu jamak dari qaribun, yang dekat. Al-aqarib adalah orang-orang yang dekat. Dzawil qurba itu orang yang dekat, atau kita sudah membiasakan menyebutnya kerabat ya. Kerabat itu ya dekat, sering kita kerabat dekat ya. Kerabat itu ya dekat, tapi kita double menyebutnya kerabat dekat. Sehingga hajrul aqarib artinya adalah bersikap beda atau merubah sikap terhadap kerabat. Dimaksud dengan kerabat adalah orang-orang yang dekat sesuai nasab tetapi belum tentu muhrim ya. Kalau ayah, ibu, anak, cucu, eyang, mbah itu pasti kerabat karena muhrim ya. Tapi bisa jadi anak paman itu dekat tetapi bukan muhrim. Kemudian anaknya keponaan itu kan juga itu kerabat. Orang-orang yang masih dekat hubungannya secara nasab dengan kita namanya aqarib atau zawil qurba atau kerabat tadi. Nah, hajarul aqarib bersikap beda, berubah sikap kepada kerabat, itu termasuk al-kabirah, termasuk dosa yang dilarang, yang Allah baru ampuni dosa itu ketika kita taubatan nasuha. Betapa Islam itu memang ajaran agama yang sangat mengutamakan, menjunjung tinggi silaturahim, hubungan kerahiman, hubungan kekerabatan agar tetap terjalin baik, bahkan semakin baik. Sehingga merubah sikap kepada kerabat itu termasuk al-kabirah. Berubah bagaimana? Ya berubah dari lazimnya kerabat. Kerabat itu kan orang dekat. Sikap kepada orang dekat kan tentu ya baik, ya semedulur, ya familiar, ya cair gitu. Nah kalau sikapnya kok tidak semedulur, tidak seperti orang yang dekat, tidak cair, itu namanya hajarul aqarib. Mungkin mendiamkan, mungkin cara nyapanya beda, atau yang lain-lain. Ketika sudah berubah sikapnya, berubah
hubungannya, itu namanya hajrul aqarib. Berapa ayat yang disebutkan di kitab Al-Kabair ini, diantaranya firman Allah surat An-Nisa ayat 1, wattaqullahal-ladzi tasa'aluna bihi wal arham, dan takwalah pada Allah yang kalian berdoa meminta padanya, dan hati-hatilah terhadap hubungan silaturahim. Ya. Ada yang membahas yang benar silaturahim apa silaturahmi, sebenarnya punya makna masing-masing dan punya nilai kebaikan masing-masing. Kalau ar-rahim yang dimaksud adalah ya rahimnya ibu kita, rahimnya para ibu, itu rahim. Silaturahim adalah hubungan dengan orang yang masih ada hubungan nasab karena masih satu rahim, satu kandungan, itu silaturahim. Ya muhrim tadi jelas, kemudian orang-orang dekat sesudah muhrim, atau ya bukan muhrim tapi dekat, itu namanya silaturahim. Yang banyak dianjurkan oleh agama itu silaturahim, mempererat komunikasi hubungan dengan keluarga yang masih ada hubungan nasab dan para kerabat yang juga masih hubungan keluargaan dengan kita. Mohon maaf. Sehingga jangan dibalik, dengan orang yang bukan siapa-siapa begitu intens kita bangun silahnya, komunikasinya, hubungannya, tetapi dengan kerabat yang masih muhrim, yang masih dekat dengan kita, nasabnya itu malah tidak kita bangun silahnya, komunikasinya. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, takwalah pada Allah yang kalian meminta padanya, dan hati-hatilah terhadap silaturahim. Wattaqul arham an taqta'uha, hati-hati terhadap hubungan silaturahim, jangan sampai terputus, jangan sampai qat'ur rahim, jangan sampai, atau qat'ul arham, memutus hubungan silaturahim itu. Ayat lain di surat Muhammad ayat 2, Allah juga berfirman, wahal fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah fasammahum wa a'ma absarahum. Fahal asaitum, maka apakah andaikan kalian sudah tawallaitum, sudah punya kekuasaan, sudah punya kemuliaan, antuf situ, kemudian kalian melakukan kerusakan di atas bumi, wa taqta'u arhamakum, dan kemudian kalian memutus silaturahim, ulaika, orang yang seperti itu, la'anahumullah, Allah laknati, fasammahum, maka bentuk laknat itu adalah Allah buat dia summun, itu tuli, ya. Wa ama absarahum, dan Allah buat buta penglihatannya, ya. Allah sudah tahu persis ketika orang tawallaitum, punya kuasa, jadi pejabat, atau mungkin jadi orang yang dihormati banyak orang. Apakah karena jadi ketua RT, ketua RW, jadi lurah, jadi camat, jadi pejabat eselon berapa gitu. Itu kemudian antuf situ filat, kecenderungannya itu adiguno, cara orang kuno, sok-sokan, merasa membuat kerusakan, melakukan hal-hal yang itu merugikan banyak pihak. Dan yang kedua, biasanya orang ketika sudah punya kuasa, jadi pejabat, jadi apa, punya kewenangan,
itu memutus silaturahim sok ndak kenal. Apalagi kalau kerabatnya misalnya tidak begitu keren gitu kan, atau penampilannya ndak kayak orang priayi, itu dianggap tidak pantas jadi kerabatnya. Watu qat'u arhamakum, kecenderungannya begitu. Nah, kalau orang yang kayak gitu, itu orang yang Allah katakan ulaikal ladzina la'anahumullah. Allah beri laknat, Allah laknati orang-orang yang sok kuasa itu, dan karena kekuasaannya itu, karena sok kuasa itu, dia melakukan kerusakan-kerusakan baik dengan kebijakan, dengan aturan, dengan apapun yang ia buat, atau kemudian ia wataqta'u arhamakum, memutus silaturahim. Kalau begitu Allah laknati. Bentuk laknatnya diantaranya adalah dia tuli, dia buta. Bukan tuli telinga fisiknya, bukan buta mata fisiknya, tetapi tuli telinga hatinya, buta mata hatinya. Dia cenderung orang yang tidak peka terhadap lingkungan, tidak ngertian terhadap bagaimana yang baik untuk diri, keluarga, dan lingkungannya. Itu karena asammahum wa ama absarahum. Allah sangat tidak berkenan, Allah sangat tidak suka terhadap orang yang sok kuasa itu. Intawallaitum itu kemudian dia tidak ngelirik sama keluarganya yang dianggap mungkin tidak sederajat, tidak menengok pada anggota kerabatnya yang dianggap itu ya bukan siapa-siapa. Kemudian ayat yang ketiga surat Ar-Ra'd ayat 20 dan 21. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ini sifat orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yufuna bi ahdillah. Dia tepati janji dia dengan Allah. Setiap kita itu sudah membuat perjanjian dengan Allah. Wala yang kudunal misak, dan juga tidak merusak kesepakatan atau perjanjian juga. Misak juga perjanjian. Kalau al-ahdu bi ahdillah di depan adalah bentuk perjanjiannya dengan Allah. Kalau al-misak yang belakang itu perjanjian dengan sesama. Orang yang bertakwa itu hati-hati betul untuk merusak perjanjian baik dengan sesama maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian dia dengan Allah ketika sudah membaca syahadat, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Itu artinya kita menandatangani perjanjian untuk mentaati apapun yang menjadi perintah dan larangan Allah, perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu ahdillah namanya. Begitu juga perjanjian kita dengan sesama manusia, baik perjanjian berbentuk perdata, perjanjian karena tugas, pembagian tugas dan kewenangan, karena fungsi kita dan macam-macam. Itu juga tidak mudah ia rusak, ia langgar. Wala yang butunal misak. Walladzina, dan orang-orang yang yasilu nama amarallahu bi ayyusola, selalu menjaga hubungan silaturahim tadi tentang kerabat dengan keluarga. Wa yakhshawna rabbahum, dan memiliki rasa khosyah, takut pada Tuhannya. Wa yakhafuna su'al hisab, dan dia khawatir, dia takut kalau hisabnya nanti tidak baik. Nah, yasilu nama amarallahu bihi ayyusola, itu diderajatkan dengan perjanjian, menepati perjanjian dengan Allah,
disederajatkan dengan yang kudunal misab, itu karena betapa yasilu nama amarallahu bi ayyusola itu menjaga, mempertahankan agar silaturahim tetap terbangun, itu hal yang sangat penting. Kemudian di ayat lain surat Al-Baqarah ayat 26-27, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Al-Quran ini membuat sesat banyak orang dan memberikan hidayah juga banyak orang, dan yang tersesat karenanya hanyalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak keyakinannya, rusak i'tiqadnya, ya, fasikun itu orang-orang yang rusak, menyengaja melakukan hal yang dilarang, menyengaja meninggalkan yang diperintahkan, itu fasikun. Nah, dengan datangnya Al-Quran itu ada dua kemungkinan bagi manusia. Bisa jadi dia justru memperoleh hidayah karena memang Al-Quran adalah hudan, tapi bisa jadi justru manusia itu semakin sesat karena kedengkiannya dan keengganannya mengikuti hidayah, mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran. Dan itu banyak terjadi di kalangan kita, di masyarakat kita, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Justru banyak orang karena dengkinya itu kemudian sesat karena adanya Al-Quran itu. Dan orang-orang yang kuduna ahdallah, alladzina yang kuduna ahdallah, orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang merusak perjanjiannya dengan Allah, memba'di misaqihi, setelah ada perjanjian dengan Allah itu, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan dia memutus hubungan silaturahim, wa yufsiduna fil ardi, dan melakukan kerusakan di atas bumi, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, mirip dengan tadi di atas, bahwa memutus silaturahim itu suatu yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, hubungan kekerabatan, hubungan kerahiman, wa ta'imut ta'am, dan berilah makanan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini yang sering dipergunakan hadis ini untuk memberikan ta'rif apa itu mabrur, apa itu haji atau umrah mabrur. Haji mabrur itu adalah haji yang pertama afsus salam atau ifsha ussalam, suka menyebarkan kedamaian. Secara secara lahiriah dia suka membaca salam kepada yang lain, tetapi juga sesungguhnya tidak harus dan tidak selalu secara formal bentuk dan ucapan salam yang memang disyariatkan itu, tetapi tabik atau menegur atau bertegur sapa yang menunjukkan keakraban itu juga termasuk kategori atau bagian dari afsus salam atau ifsha ussalam.
Orang ketika kepethuk orang kok negur minimal mesem, itu kan jadi tahu bahwa dia sedang baik-baik saja. Kalau kepethuk orang kok dia ngomong ya tidak, melirek ya tidak, menjep ya tidak, kan kita jadi loh ini orang lagi kenapa gitu, kesambet jin mana gitu. Jadi kita jadi mikir kalau itu orang yang memang kita kenal. Makanya afsus salam atau ifsa'us salam itu syariat yang Rasulullah sangat tekankan untuk dilakukan. Dalam hadis lain mengatakan hakul muslim alal muslim situn, hak setiap muslim kepada yang lain itu ada 6. Salah satu diantaranya adalah ifsa'us salam atau idza salama, apabila dia memberikan salam maka jawablah salamnya. Nah di sini ifsa'us salam itu dari pihak yang pertama mengucapkan salam, itu termasuk yang dianjurkan Rasulullah SAW. Wasilul arham, dan menyambung, memperkuat hubungan silaturahim, itu juga yang Rasulullah anjurkan untuk memperkuat silaturahim kita, sehingga tidak ada satu kerabat pun yang kita tadi hajarul aqarib tadi, tidak ada satu kerabat pun yang kita bersikap beda. Kemudian yang ketiga wa at'imut ta'am, suka memberi makan baik dalam bentuk nyuguhi, menyediakan Jumat berkah atau Ahad berkah atau Rabu berkah, itu termasuk wat'imut ta'am. Dan itu juga ciri mabrur ketiga begitu. Haji mabrur itu adalah haji yang pertama suka menyebarkan kedamaian, tidak suka menyebarkan permusuhan. Dan malah sekarang kan berkembangnya tidak hanya secara pertemuan fisik ya, tapi pertemuan media sosial. Kan tipologi aktivis WA ya, macam-macam. Ada yang belas nggak pernah ngirim tapi selalu ngintip. Ini kayak siapa ini di sini di grup Jamaah Al-Aqobah, dia aktif ngintip tapi tidak pernah ngirim. Ada yang sebulan sekali ngirim, tapi kalau ngirim itu hal yang kemudian memancing respon yang lain macam-macam, dan bahkan kemudian terjadi perang saudara. Ada yang aktif ngirim gitu, dan selalu hal yang dikirimkan adalah hal-hal yang kontroversial gitu kan. Ada yang dikirim kadang tidak layak dibaca, macam-macam. Itu termasuk interaksi sosial yang tadi, apakah termasuk ifsa'us salam atau ifsa'u selain salam. Membuat heboh, membuat kisruh gitu ya. Akhirnya diselesaikan dengan secara adat gitu. Malah perlu fasilitator untuk mendamaikan gitu kan. Untung adminnya ndak galak. Kalau adminnya galak, setiap ada yang macam-macam keluarkan gitu kan. Kalau adminnya Al-Aqobah Pak Toto apa ya? Oh Pak Agus ya. Untung ndak galak. Kalau beliau galak, ada kiriman dari siapa itu langsung keluarkan gitu. Afsus salam wasilul arham wa ta'amut ta'am, ya, suka memberi makan juga termasuk yang dijanjikan Rasul, yang dianjurkan Rasul, yang nanti menjadi jaminan tadkhulul jannah bisalam itu. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah ketika manusia tidur. Sehingga ini kenapa salat tahajud itu salat yang paling, salat sunnah yang paling utama, yang Rasulullah paling anjurkan,
Karena sholat tahajud itu sholat yang dilakukan ketika wan nasuniyam, orang-orang kebanyakan tidur. Ketika kita sholat, orang lain tidur, kan tidak ada yang tahu ya. Paling tahu ya istrinya atau suaminya, atau kalau memang tidak di kamar sholatnya ya anaknya gitu. Nah, ketika kita sholat kok tidak ada yang tahu, itu biasanya mudah untuk membangun keikhlasan, membangun niat yang ikhlas. Kan beda kalau sholat di masjid, sholat sunnah maksudnya, sholat sunnah di masjid itu kan kadang kita perjuangan terberat itu noto niat. Niat kita bisa ikhlas apa tidak kan kita sendiri yang tahu, dan rata-rata mungkin kita ya berat untuk memiliki keikhlasan yang benar. Karena itu maka sholatul lail itu adalah sholat yang paling afdal. Karena apa? Karena ketika kita melakukannya di malam hari itu wan nasu niyam, orang-orang sedang tidur, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk menjaga dari riya. Walaupun begitu ya kadang ya riya juga. Misalnya selesai sholat tahajud langsung selfie. Alhamdulillah sudah selesai sekian rakaat. Ya akhirnya tadinya awalnya ikhlas, tapi sudah selfie hilang ikhlasnya. Atau sebelum sholat, mari kita tahajud, malam ini adalah malam yang afdol. Akhirnya orang, oh ini lagi tahajud ya gitu. Dan lain-lain cara-cara yang kemudian tak terasa itu merusak keikhlasan niat kita. Kalau itu kita bisa lakukan 4 hal ini, maka tadkhulul jannata bisalam, kita akan bisa masuk surga dengan selamat, dengan keselamatan. Ini para bapak dan sekalian berapa ayat dan hadis Rasulullah yang menegaskan tentang betapa setiap kita harus hati-hati betul, jangan sampai melakukan apa yang namanya hajrul aqarib ya, menjauhi kerabat atau bersikap beda kepada kerabat kita. Apalagi kerabat-kerabat yang secara sosial mungkin beda stratanya gitu ya. Itu biasanya lebih sensi. Misalnya kita sudah jadi orang di kota, kemudian pulang ke kampung ya, kemudian ada kerabat yang kebetulan strata sosialnya tidak seuntung kita nasibnya, diampiri saja ndak, misalnya hari raya Idul Fitri ndak diampiri, itu masalahnya jadi panjang itu nanti. Merasa tidak ditegur, merasa ndak diampiri dan macam-macam. Padahal kadang kita ndak sengaja juga, tapi kalau itu sampai kita lakukan bisa masuk kategori hajrul aqarib. Baik para bapak dan sekalian, kita lanjutkan dengan al-kabiratul asyirah. Dosa besar yang ke-10. Yaitu az-zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini ayat di surat Al-Isra ayat 32. Kemarin saya lupa ada ulasan atau komentar, saya lupa di YouTube apa di pertemuan offline seperti ini, bahwa orang tua serta pendidik sekarang
itu ada kecenderungan untuk tidak menggunakan kata jangan ketika mendidik anak. Katanya itu bentuk pendidikan yang demokratis, yang menghargai hak asasi, macam-macam. Padahal cara pendidikan Al-Quran itu justru sejak kecil anak itu, baik anak sendiri maupun anak didik, itu harus sering dikenalkan dengan kata jangan. Luqman Al-Hakim juga ketika mendidik anaknya itu banyak sekali mengatakan jangan pada anaknya. La tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah. Ini juga begitu. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dan jangan-jangan karena kita takut mengatakan jangan, para guru juga takut melarang anak didiknya, takut dituntut, diajukan ke pengadilan. Malah terakhir saya lihat di YouTube itu ada anak SMP, ujuk-ujuk maju ke depan, itu langsung mejanya gurunya ditendang. Itu gurunya diem aja, artinya dia hanya minggir itu. Udah kemudian nantang atau bales ya enggak, padahal anak masih kecil itu. Umpama ya dikira-kira ya pasti ya. Yang lain diem di belakang itu. Itu betapa sekarang pendidikan kita itu sudah terbolak-balik. Gitu. Orang tua juga ada kecenderungan itu. Seperti khawatir sekali kalau mengatakan jangan pada anak, wah nanti membunuh kreativitas katanya. Tapi saking kreatifnya anak-anak SD ketika diwawancarai seorang psikolog, katanya sudah menikmati hubungan zina dengan sesama anak SD. Itu kan kreatif, kan kebablasan gitu ya. Sehingga saya kira perlu kita lakukan rekonstruksi ya terkait sistem pendidikan kita, sistem atau formula pendidikan kita yang tadi seakan-akan anak itu harus diperlakukan sebegitu rupa secara demokratis, jangan terlalu banyak larangan, jangan terlalu ini. Padahal Al-Quran sendiri banyak sekali pendidikan-pendidikan yang wala taqrabuz zina wala tusyrik billah wala taqul lahuma uf wala tanharuma, itu la semuanya yang artinya jangan. Sehingga sejak kecil ya harus mengenal jangan, karena yang namanya aturan selain perintah adalah larangan. Kalau manusia tidak tahu larangan, tidak mengenal adanya larangan, ya dia ketika suatu saat sudah mukallaf harus dilarang itu kaget ya. Karena hidup itu ya antara perintah dan larangan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu ya perintah dan larangan. Sehingga saya kira para pendidik itu perlu merenungkan ulang. Kalau mereka memang betul-betul pengen anaknya, anak didiknya itu baik sesuai, baik versi Al-Quran, ya harus jangan takut untuk mengatakan jangan tadi. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kalian jangan dekati zina, karena zina itu sebuah fahisyah, perbuatan yang keji dan cara yang paling buruk ya. Ini larangan Allah terhadap kita semuanya untuk tidak mendekati zina ya. Ada yang ngeledek ayat ya. Saya kira naudzubillah jangan sampai melawan. Yang dilarang kan mendekati, kalau melakukannya tidak. Bukan begitu, mendekati saja, jangan apalagi melakukannya. Itu cara ilmu manteknya, ilmu mantek yang keblinger ya.
Ya. Kemudian ayat berikutnya di surat Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba. Ini menjelaskan tentang ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, yang baik. Antara sifat-sifatnya adalah orang-orang yang la yad'una ma'allah ilahan akhar, tidak melakukan kemusyrikan, wala yaqtuluna nafsa, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar, wala yaznun, dan tidak melakukan zina. Wa may yaf'al zalika, barang siapa bisa melakukan itu, maka yalqa asama, dia akan memperoleh pahala. Yudha'af lahul 'adzab, akan dilipat gandakan yaumal qiyamati, siksaan di hari kiamat, wa yahludhu fihi muhana, dan kekal di dalamnya dengan penuh kehinaan. Illa man taba, kecuali orang yang taubat terhadap apa yang tadi dilarang itu. Kemudian yang ketiga, surat An-Nur ayat 2 dan 3. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka hukumannya adalah dijilid masing-masing itu 100 jilidan, 100 jildah. Wala ta'khudhukum, dan kalian jangan belas kasihan ketika melakukan hukuman itu demi melaksanakan agama Allah, apabila kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Wal yashhad 'adzabahuma, dan hendaklah ketika lakukan hukuman itu disaksikan oleh ta'ifatun, sekelompok dari orang-orang beriman. Ini sanksi hukuman yang tentu harus dilakukan oleh ulil amri, ya. Bukan oleh sembarang orang atau oleh orang yang bukan atau tidak punya kewenangan. Yang punya otoritas kewenangan untuk melakukan ini adalah pemerintahan yang sah, ulil amri tadi. Kayak di Aceh itu juga dilaksanakan ini, betapapun mungkin tidak belum sepenuh syariat yang ditentukan. Ada beda antara zina yang dilakukan oleh orang yang sudah punya keluarga dengan yang belum, ya. Kalau yang belum punya keluarga, maka sanksinya ini jilid. Jilid itu dicambuk, ya, sekuat tenaga 100 kali ketika ia melakukan zina dan memang kemudian terbukti dia melakukannya. Yang dijilid juga dua-duanya, ya. Dua-duanya kalau memang terbukti nanti ada itu terlaksana atau dilakukan karena dua-duanya melakukan atas keinginannya, ya. Kecuali kalau yang satu itu terpaksa dalam bentuk pemerkosaan, itu lain nanti hukumnya. Kalau sama-sama memang sejak awal menghendakinya, itu dua-duanya dijilid, ya. Jilid itu dicambuk selama 100 kali. Nah, kalau sudah punya suami atau sudah punya istri, maka hukumannya bukan jilid tetapi rajam.
Yang namanya rajam adalah dilempari batu. Orang yang melakukan itu sampai meninggal, sampai wafat, sampai mati. Ya. Nggak tahu di Aceh apa dilakukan itu apa tidak. Ya. Tapi batasan rajam itu sampai mati dan dilempari pakai batu. Itu kalau sudah berkeluarga. Tetapi juga ada hukuman jilid lain yang kita juga waspada, hati-hati, yaitu menuduh orang lain zina. Ketika kita menuduh orang lain zina, kemudian di pengadilan terbukti tidak melakukannya yang dituduh, maka kita juga ada hukuman yang namanya jilid sebanyak 80 kali. Ya. Ketika kita menuduh tetapi tidak terbukti atau yang dituduh tidak melakukannya. Nah, itu makanya baik yang melakukan maupun yang menuduh orang itu harus hati-hati, jangan sampai kita sembrono menuduh, juga jangan sampai kita sembrono melakukannya. Rasulullah SAW pernah suatu saat dilapori oleh pelaku sendiri, itu melengos sampai 3 kali. Artinya Rasul tidak merespon secara langsung untuk ya sudah kalau gitu saya jilid, enggak. Baru ketiga kalinya terlihat serius dia lapor, baru kemudian diinterogasi, digenahke, betul kamu melakukannya, dengan siapa melakukannya, di mana melakukannya, dan seterusnya. Baru setelah semuanya iya, baru dijilid, dihukum lah gitu. Tetapi itu pun ditunda karena dia hamil, ditunda sampai melahirkan. Nah kemudian ketika melahirkan dia lapor lagi, ya Rasul saya sudah melahirkan. Terus anaknya masih kecil, ditunda lagi sampai anaknya besar. Ketika anaknya sudah dewasa baru dilaksanakan hukuman itu. Dan Rasul bahkan memerintahkan para sahabat untuk mensolatinya, artinya orang yang melakukan dosa besar zina kemudian dia disanksi sesuai ketentuan, malah dia bisa jadi orang yang bersih dari dosa karena sudah disanksi di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Ya Allah yang maha menghitung, karena memang kalau memang sudah habis dosanya karena hukuman di dunia, ya berarti besok di akhirat sudah tidak ada hukuman lagi. Saya kira itu untuk hari ini. Baru 3 ayat yang kita baca, semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.